Pemirsa, ratusan warga Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah ramai-ramai dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Diduga warga mengalami keracunan ikan bantuan pemerintah, yaitu program Keluarga Harapan. Ratusan warga Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah, Selasa malam dibawa ke rumah sakit dan puskesmas terdekat. Diduga ratusan warga ini keracunan ikan dari bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Kondisi sejumlah warga yang datang ke rumah sakit dan puskesmas lemas akibat muntah dan diare. Banyak diantaranya yang harus digotong dan dipapah. Bantuan berupa lauk ikan segar jenis tongkol tersebut dibagikan Senin siang. Warga yang menerima kemudian memasak ikan hasil pembagian tersebut di rumah masing-masing. Warga mengaku tidak ada rasa aneh pada ikan tersebut. Namun setelah dimakan, beberapa saat kemudian warga merasakan mual, pusing, muntah, diare, hingga gatal-gatal dan sesak nafas. Mual, sakit kepala, lemas ya? Badannya itu sesak, padahal nggak pernah sakit sesak. Rasanya ilate gatel. Sampai itu waktu pas kerasa Bu? Lagi kulo maem niku. Langsung? Nggih. Lepas setengah jam, sejam riam? Boten langsung gatel. Terus bikinnya tuh gatel doyo, mata gatel, terus napas. Alergi ya, akhirnya dia alergi. Saat ini warga yang dirawat di Rumah Sakit Merdatilah ada 20 orang dan di Puskesmas Randu Dongkal ada 30 orang. Puluhan lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan dan yang lainnya sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai kasus ini. Sejumlah sampel ikan telah diambil dan kasusnya masih ditangani Polres Pemalang, Jawa Tengah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Warga Tasikmalaya gempar dengan kejadian seorang ibu yang mendadak melahirkan tanpa ada rasa hamil selama 9 bulan. Menurut pengakuan ibu, dirinya rutin menstruasi. Misteri lahirnya bayi laki-laki yang bernama Lingga Cipta Radepa di Desa Mandalasari, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat hingga saat ini masih menjadi perbincangan. Proses sang ibu mulai hamil hingga melahirkan bayinya hanya dalam hitungan waktu 1 jam lebih. Ibu Heni Nuraini, usia 30 tahun, tidak pernah merasakan adanya tanda-tanda kehamilan karena setiap bulan selalu alami menstruasi, bahkan saat melahirkan sang ibu sedang datang bulan. Bukan hanya itu, menurut pengakuan sang ibu kepada orang tua, selama 19 bulan dirinya tidak melakukan hubungan suami istri dengan suaminya yang bernama Erik, usia 38 tahun. Erik sehari-hari bekerja sebagai buruh di salah satu rumah makan di kota Tasikmalaya. Bukan nggak boleh, dia itu tahu perjanjian, tahu apa itu. Belum berhubungan badan gitu katanya. Kata anak Bapak, iya. Selama berapa lama? Anak yang itu, anak yang 19 bulan. Oh, yang kedua lahir? Iya. Sampai kemarin? Sampai sekarang juga. Belum pernah berhubungan badan. Iya. Pasangan ini sudah memiliki anak pertama 10 tahun dan anak kedua lahir secara sesar dan saat ini berusia 19 bulan. Serta anak ketiga yang baru saja dilahirkan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Dan untuk membahas fenomena ini kita sudah bersama dengan Seni Mahmudah, adik kandung dari Ibu Heni yang melahirkan tanpa hamil dan akan juga dijelaskan secara medis oleh Dr. Ardiansah, yaitu dari spesialis obgyn. Selamat siang Ibu Seni dan juga dokter. Ya, selamat siang. Selamat siang, Lovi. Baik, saya ingin dengar cerita dari Ibu Seni terlebih dahulu. Ibu Seni, ini bagaimana ceritanya kakak Anda ini melahirkan tanpa hamil dan tanpa merasakan ciri-ciri atau gejala orang hamil pada umumnya, Ibu? Iya, saya juga nggak ngerti. Tahu-tahu pas dibawa ke sini, perutnya membesar. Terus langsung lahiran.
Baik, Ibu Heni tidak tahu kalau dia hamil begitu, Ibu? Enggak tahu. Baik, kemudian apa yang dirasakan Ibu Heni sebelum melahirkan ketika itu? Sebelumnya itu katanya sakit perut, terus langsung dibawa ke rumah orang tua saya. Tahu-taunya si perutnya itu langsung membesar dalam jangka 1,5 jam. Tiba-tiba saja perutnya membesar? Ya. Baik. Ya perutnya. Ya perutnya tahu-tahu membesar dalam jangka 1,5 jam. Dari situ langsung melahirkan. Baik, saat melahirkan siapa yang membantu persalinan Ibu Heni? Pak Raji. Pak Raji di desa setempat ya Bu ya? Iya. Baik, oke. Ini dari sisi medis, apa penjelasan dari Dokter Ardiansyah? Apakah mungkin ini seorang ibu melahirkan tiba-tiba dan berdasarkan ceritanya juga sesaat sebelum melahirkan itu tiba-tiba perutnya membesar. Bagaimana dari sisi medis, dokter? Yang pasti itu hamil. Hamil, tetapi si ibu hamil ini dia nggak nyadar kalau dia hamil. Saya boleh nanya sama Mbak Seni nggak? Baik, silakan dok. Mbak Seni, kakaknya ini badannya kurus atau agak gemuk? Badannya itu biasa seperti orang yang nggak hamil. Nggak, maksudnya perawakannya ini kurus atau memang berisi agak gemuk gitu loh? Berisi, oke. Terima kasih. Jadi gini, ini kan sekarang ada istilah kerennya nih, kalau kita lihat di berita online, dibilang cryptic pregnancy. Jadi cryptic pregnancy sebenarnya itu kalau bahasa Indonesia mungkin dikatakan hamil samar gitu ya. Iya. Lovi, suara saya jelas? Iya, jelas. Silakan dok. Oke. Hamil samar itu adalah suatu kehamilan, tetapi si ibu hamil ini nggak nyadar kalau dia hamil. Tanda-tanda kehamilan contohnya di awal-awal kehamilan kayak umpamanya mual, terus ada perubahan emosional, payudara agak sedikit mengeras, itu dia tidak rasakan. Ditambah lagi mungkin kalau orangnya nih agak-agak gemuk yang hamil ya, agak berisi lah istilahnya gitu, dia kan nggak tahu nih karena dinding perutnya tebel, ini buncit apa enggak. Jangan-jangan dia pikir buncitnya ini mungkin ya memang karena saya udah anak ketiga, saya memang kemarin nggak diet, saya makannya agak banyak, makanya ini perut saya besar ya memang karena besar makan, dia anggapnya gitu. Nah nanti ternyata pada saat sudah waktu melahirkan kayak tadi diceritakan, muncullah yang namanya kontraksi rahim tentunya. Akhirnya rahim kontraksi, kelihatan tuh mengeras perutnya. Sehingga tadi ada pernyataan kok tiba-tiba perutnya membesar. Bukan membesar, karena mungkin perutnya sudah besar. Cuma dengan adanya kontraksi, jadi kelihatan dinding perutnya tertarik. Sehingga mulailah tanda-tanda persalinan. Jadi cryptic pregnancy adalah suatu kehamilan yang tidak disadari oleh wanita tersebut. Nah ini juga sangat erat kaitannya sama tidak dilakukan pemeriksaan antenatal, pemeriksaan kehamilan bulanan. Nah itu kemungkinan tidak dilakukan dan umumnya sering terjadi di daerah-daerah, di daerah-daerah mungkin agak jauh dari fasilitas kesehatan ya. Kalau kayak di Jakarta, kota-kota besar, ibu kota provinsi hampir jarang karena orang mungkin dia gampang ke puskesmas dan segala macamnya atau ke rumah sakit seperti itu. Baik, kemudian beresiko tidak untuk ibu atau bayinya begitu? Karena selama ini ibunya tidak merasakan hamil dan gizinya juga mungkin tidak terpenuhi begitu? Ya, jadi ya ini kita syukuri dulu, alhamdulillah bayinya sudah lahir ya, sehat, 2,7 kilo itu nggak kurang, berat badan itu cukup karena berat badan lahir minimal tuh 2,5 kilo. Tetapi yang harus disadari pada kondisi yang lain seperti ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena satu, ibu ini nggak memperhatikan kondisi nutrisi untuk janin. Nah, kondisi nutrisi janin itu kan
tidak cuma makan dari yang biasa ya, ada kondisi yang ada nutrisi yang namanya mikronutrisi yang harus dapat dari makanan tambahan. Kayak orang hamil kan kita kenal mungkin perlu asam folat, perlu kalsium, perlu minyak ikan, DHA, dan semacamnya itu. Nah ini barangkali pada saat kehamilan kemarin kalau dia nggak tahu dia hamil, mungkin dia nggak mengkonsumsi itu. Memang kalau kita lihat ukuran bayi, normal, beratnya 2,7 bagus, tetapi pertumbuhan itu kan nggak cuma fisik, ada juga pertumbuhan sel-sel otak, istilahnya kita bilang inteligensia. Nah makanya pertumbuhan dibilang periode emas seorang anak itu kan dari ketika dia dikandung di dalam dalam rahim sampai kurang lebih 2 tahun pada saat dia tumbuh di luar rahim. Nah kondisi-kondisi ini yang memang bisa saja terlupakan nih nutrisi di dalam kehamilan. Belum lagi kalau umpamanya ibu ini punya penyakit-penyakit lain, umpamanya dia punya hipertensi, bisa terjadi yang namanya preeklamsia. Dia bisa kencing manis dalam kehamilan. Kalau dia nggak tahu dia hamil, penyakit-penyakit ini bisa berakibat buruk bagi si ibu dan juga tentunya janinnya. Itulah pentingnya buat orang hamil sebenarnya memeriksakan kesehatannya. Ya setidaknya mungkin kalau tidak bisa setiap bulan, tetapi ada beberapa kali dalam satu periode kehamilan, dia periksa ke dokter atau minimal ke ibu bidan, seperti itu. Baik, Dok, ini mungkin saja sih ibu ini tidak merasakan kontraksi sama sekali. Bahkan cerita dari Ibu Heni juga ini tetap merasakan menstruasi seperti itu. Mungkin tidak ada pasien yang melahirkan tanpa merasakan gejala-gejala sedikit pun dari kehamilan. Mungkin saya koreksi sedikit ya, bukan tidak merasakan kontraksi. Justru 1 jam terakhir yang dia rasa perutnya mengeras itulah kontraksi. Karena setelah kontraksi bayi lahir. Nah mungkin yang lebih tepat pertanyaan tadi yang kedua, pengakuan si ibu yang melahirkan ini, dia, halo? Iya, silakan Dok. Suaranya jelas ya? Oke. Pengakuan ibu yang melahirkan ini, dia mengatakan bahwa dia masih mendapat menstruasi setiap bulan. Nah ini sebenarnya kalau kita telusuri, bisa saja itu ada yang namanya perdarahan, flek pada orang hamil. Ini memang sebenarnya kondisi tidak normal ya. Tetapi yang pasti darahnya itu tidak mungkin sebanyak darah kayak orang menstruasi pada umumnya. Di mana yang dalam 1 hari bisa ganti pembalut barangkali 3 atau 4 pembalut gitu ya. Nah ini pasti mungkin darahnya keluar sedikit-sedikit doang. Nah itu sebenarnya tidak normal dalam suatu kehamilan. Bisa aja karena ada ancaman keguguran, bisa aja karena mulut rahimnya mau terbuka. Nah cuman pada orang yang tidak menyadari kalau dia hamil atau si ibu dengan kehamilan samar ini, dia menganggap itu mensnya, datang bulannya, padahal itu bukan datang bulan. Seperti itu. Itu bisa akibat hormonal. Karena hormon yang naik turun, terjadilah ada perdarahan pervaginam. Yang sebenarnya kalau orang hamil, itu berbahaya karena itu bisa mengancam terjadinya bahkan kehamilan prematur. Baik, terima kasih Dr. Ardiansah, dan sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana kondisi dari Ibu Heni saat ini. Ibu Seni masih bergabung bersama kami. Ibu Seni, ini bagaimana kondisi terakhir bayi dan juga Ibu Heni? Alhamdulillah sehat. Asinya juga keluar. Baik, tidak mengalami gangguan kesehatan sedikit pun Ibu? Jadi kurang asinya itu sedikit. Ya, jadi dia terpaksa bayinya disusuin dulu sama bibinya. Artinya sekarang belum bisa bersama antara Ibu Heni dan juga bayinya, begitu ya Bu Seni ya? Iya. Baik, terima kasih Ibu Seni atas ceritanya dan juga Dr. Ardiansah yang sudah menjelaskan secara medis ibu yang melahirkan tanpa hamil. Pemirsa, jelang penerapan sanksi tilang dan denda sebesar Rp50.000 bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker, tim gugus tugas COVID-19 Kota Depok melakukan sosialisasi gerakan Depok bermasker di sejumlah perbatasan di Kota Depok. Sosialisasi gerakan Depok bermasker dilakukan tim gugus COVID-19 Kota Depok di persimpangan Tugu Jam, Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Satu persatu masyarakat yang tidak mengenakan masker ditegur petugas dan diminta berjanji di depan publik untuk selalu menggunakan masker.
Petugas gugus tugas COVID-19 mengatakan sosialisasi ini untuk memberikan informasi bagi masyarakat Kota Depok bahwa kedepannya sanksi denda akan diterapkan. Hari ini memang dilakukan gerakan masker untuk 3 hari ke depan ya. Selama 3 hari berturut-turut kami gabungan dari Dinas Perhubungan, Damkar, dan Satpol PP Kota Depok melakukan giat di 5 titik, yaitu di Juanda, di Margonda, di Ramanda, sama di Pancoran Mas, Pasar Busi, serta di Jalan Kalimulia. Kegiatan ini memang awalnya memang untuk memberikan peringatan. Jadi bukan untuk eksekusi atau diberikan tilang. Selanjutnya tanggal 27 kita lakukan tilang, terutama dilakukan oleh Satpol PP untuk penegakan hukum. Sosialisasi gerakan Depok bermasker akan dilakukan selama 3 hari ke depan. Sementara penerapan sanksi ini untuk menekan angka COVID-19 di Kota Depok yang masih tinggi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani perawatan kondisi Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung semakin membaik. Pihak keuskupan meminta jemaah yang sempat kontak dengan Uskup Agung untuk menjalani rapid atau swab test. Hai guys, anggota Kuria Keuskupan, mari kita olahraga. Inilah kondisi Uskup Agung Medan Monsinyur Cornelius Sipayung yang tengah berolahraga kecil sembari menyemangati keempat pastor lainnya yang juga terkonfirmasi COVID-19. Kalau pijat sudah beberapa hari ini olahraga, tak perlu lagi disemangati, tinggal nunggu pulang. Kondisi kesehatan Uskup Agung Medan semakin membaik. Selain berolahraga kecil, Uskup Agung Medan juga terus memberi motivasi kepada sesama pasien positif COVID-19. Terkait kondisi kesehatan Uskup Agung Medan, pihak keuskupan meminta warga yang sempat kontak dekat dengan uskup untuk memeriksakan kesehatan dan menjalani tes. Dan itulah semua ini saudara-saudara kami, para pastor yang ada di Pematang Siantar dan dari sudah dikatakan silakan rapid test dulu. Diketahui, sebelum divonis positif COVID-19, Uskup Agung sempat berkunjung ke Kabupaten Karo, Dairi, serta Pematang Siantar. Hingga kini, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Medan masih melakukan tracing terhadap klaster Uskup Agung Medan. Saat ini gedung Keuskupan Agung Medan ditutup dan sudah dilakukan sterilisasi serta penyemprotan disinfektan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, vaksin virus corona asal Cina tiba di Indonesia. Nantinya vaksin ini akan diuji klinis oleh perusahaan BUMN Bio Farma. Vaksin virus COVID-19 Sinovac asal Cina telah tiba di Indonesia hari Minggu kemarin. Nantinya vaksin ini harus menjalani uji klinis tahap 3 oleh perusahaan BUMN Bio Farma. Datangnya 2.400 calon vaksin virus ini membuka peluang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Uji klinis akan dilakukan selama 6 bulan sehingga di awal tahun 2021 mendatang vaksin COVID-19 akan bisa diproduksi di tanah air. Dalam uji klinis tahap 3 ini, Bio Farma menggandeng Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes, BPOM, serta pihak kampus. Anggota TNI Angkatan Udara Lanut Igusti Ngurah Rai Bali mensosialisasikan new normal dengan cara unik. Informasinya sesaat lagi.